Inilah kerinduan setiap kami ya Tuhan. Setiap saat, setiap waktu kami membutuhkan firman Tuhan. Di tengah pergumulan kehidupan kami, kesulitan kami perlu pertolongan yang asalnya dari Tuhan. Di samping itu juga ketika kami melayani Tuhan, pada malam hari ini kami bersyukur pelayan-pelayan-Mu boleh hadir di rumah-Mu, menyerahkan kehidupan kami untuk terus diisi dengan kekuatan yang sejati, yaitu kebenaran firman-Mu. Kami bisa lemah ketika kami melayani Tuhan, tetapi kami bersyukur malam hari ini Engkau boleh memberi kesempatan kepada kami untuk diberkati, dikuatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu sebentar menjadi bagian yang indah di dalam kehidupan kami. Tuhan beri konsentrasi yang baik di waktu yang sangat baik ini untuk kami mendengar suara Tuhan berbicara masing-masing kepada setiap kami. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat malam. Ya, puji Tuhan, yang datang sudah 100 ya saudara. Yang live malam ini hanya 4. 1 saya, yang 3 mahasiswa mungkin saudara. Ya, jemaat yang lain ibadahnya tunda nanti malam atau besok saudara. Nah, malam ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, yaitu tentang menemukan Tuhan di saat kehilangan. Nah, saya berharap yang usul ini hadir Bapak Ibu. Lalu kalau nggak hadir ikut di YouTube ya saudara. Jadi saya berharap tema-tema yang sudah diberikan itu yang bersangkutan tahu ya, oh ini usulku gitu ya saudara ya. Jangan sampai sudah usul nggak ikut saudara gitu ya. Nah, puji Tuhan. Mari kita lihat di dalam Kejadian 28 ayat 16 dan 17. Bacaan kita sudah lewat. Hari ini sudah sampai di kitab pasal terakhir ya. Keluaran pasal terakhir, besok Imamat ya saudara. Nah, coba lihat di Kejadian 28 ayat 16 dan 17 yang berbunyi demikian. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Saudara, dari pembacaan yang kita sudah lewati di kitab Kejadian, apa hubungannya dengan Yakub dengan tema pada malam hari ini saudara? Menemukan Tuhan saat kehilangan. Kira-kira Yakub itu kehilangan apa saudara? Ya, Yakub kehilangan apa? Yang sudah kita baca loh Bapak Ibu. Kehilangan apa Yakub? Siapa yang renungannya Kejadian 28? Yang menyampaikan sendiri juga lupa ya saudara ya. Kehilangan apa kira-kira? Oke, karena nggak ada yang tahu, lupa. Kalau lupa berarti ingat ya saudara. Ada ingatnya tapi lupa gitu. Tapi kalau sudah nggak tahu ya berarti memang nggak tahu. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk mengingat sebentar, ya kasus memang sudah lewat. Di situ detik ya, saudara, mengisahkan kronologi kisruh rebutan warisan keluarga pendiri Sinarmas, yaitu Eka Cipta Wijaya, memberikan warisan sejumlah 76 miliar. Wah, itu kalau dibelikan kerupuk ya Bapak Ibu, itu bisa satu desa atau satu kecamatan ya saudara. Nah, masing-masing diberikan 1 miliar. Karena bukan hanya anak yang diberikan, tapi saudaranya ya, keluarganya, pokoknya saudara 76 miliar itu habis dibagi-bagi, satu orang 1 miliar. Nah, itu anaknya Freddy Wijaya itu nggak terima saudara. Kenapa nggak terima? Ternyata setelah dibagi-bagi dari 76 miliar itu, nanti saudara cari dan baca ulang kisahnya, masih ada sisa. Nah, sisanya berapa miliar? Sekitar 6 atau sampai 8 miliar lah kira-kira. Itu dibagikan kepada saudaranya yang lain. Nah, anak ini Freddy Wijaya menuntutnya apa? Ini tidak adil. Harusnya dia dapat lebih banyak. Ceritanya begitu, saudara. Oke, lalu yang kedua yang belum terlalu lama ya, awal tahun ini Bapak Ibu, sampai papa mamahnya
buat video di TikTok, minta tolong kepada yang bisa menolong, khususnya selalu berkata, Pak Polisi tolonglah, Pak Polisi tolonglah. Saya sama istri saya ini diusir dari rumah saya sendiri, dari tempat usaha sendiri yang sudah aku rintis selama 48 tahun. Nah, akhirnya kan diviralkan, Bapak Ibu Saudara, minta tolong. Kenapa? Yang usir siapa? Anak bungsunya. Karena anak bungsunya dia berkata di TikTok itu sangat jahat, sampai papa mamanya ini diusir, saudara. Padahal ketika ditanya, mana suratnya kalau ini sudah menjadi milikmu, juga tidak bisa menunjukkan, saudara-saudara. Tahu ya kisahnya di mana itu, yang heboh itu, yang ramai itu awal tahun ini, ya, kota di Jawa Timur. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat ya, yang namanya warisan itu jadi masalah ya, saudara-saudara. Walaupun sudah dibagi dengan adil, toh tetap merasa kurang adil, toh tetap merasa kurang banyak ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, demikian juga dari kisah ayat yang kita baca ini. Yakub, kalau saudara lihat di situ, akhirnya menjadi takut. Takut bertemu dengan siapa? Dengan Esau. Kisahnya pasal-pasal sebelumnya di situ jelas dikatakan Esau itu dendam dan mau membunuh Yakub. Nah, jadi tidak heran kalau warisan itu juga menjadi penyebab saudara jadi musuh ya, Bapak Ibu Saudara ya. Saudara jadi musuh, saling bertikai, saling membunuh. Enggak usah heran karena Alkitab sudah memberitahu terlebih dahulu. Nah, Alkitab menjelaskan kepada kita Esau dendam dan mau membunuh Yakub terkait berkat kesulungan dan warisan. Kalau saudara lihat di situ, memang menjadi anak sulung itu berkatnya banyak, saudara. Kalau saudara baca Ulangan 21 ayat 17 ya, anak sulung itu mendapat 2 bagian. Ya, 2 bagian. Nah, anak bungsu dapat 1 bagian, 1/3, Bapak Ibu Saudara. 2/3 itu miliknya anak sulung. Jadi 2 bagian yang dimaksud adalah yang pertama berkat kesulungan atau hak kesulungan. Nah, saudara ingat Esau menjual hak kesulungan dengan semangkok kacang merah. Masih ingat ya, saudara? Karena dia lapar pulang dari padang, saudara. Nah, Yakub pinter, saudara, dia anak bungsu, dapatnya kalau dibanding anak sulung itu tidak sebanding, makanya berusaha supaya mendapatkan berkat kesulungan itu. Nah, sehingga saat itu juga kita berkata bersumpah, sumpah sekarang juga, hak kesulungan kau berikan kepadaku. Nanti semangkok kacang merah boleh nambah 10 mangkok ya, saudara ya, karena nggak sebanding dengan harta itu. Ya sudah, aku kelaparan, aku mau mati. Ya sudah, apa gunanya hak kesulungan itu bagiku? Esau mengatakan begitu. Nah, jadi sudah hilang hak kesulungannya. Lalu yang kedua, nah 2 bagian toh, 1 bagian hak kesulungan, yang kedua adalah warisan. Nah, warisan juga sama di situ, saudara, karena Ishak papanya sudah tua mau mati. Lalu apa yang terjadi, saudara? Pembicaraannya kepada Esau, pergilah berburu masakan yang sangat enak, nanti berkat atau warisan ini kuberikan kepadamu. Lalu Ribka mamanya dengar, ketika Esau pergi ke padang, Yakub dipanggil, ya. Nah, itulah saudara ya. Ini keluarga yang nggak beres sebenarnya, keluarga yang penuh tipuan ini sebenarnya. Kalau kita belajar Alkitab, Bapak Abraham pernah menipu nggak? Pernah menipu nggak, saudara? Pernah ya. Istrinya dikatakan adiknya. Terus Ishak pernah menipu nggak? Sama, persis seperti kasusnya Abraham. Ketika di negeri Gerar itu, orang-orang memandang istrinya Ishak cantik juga, mau diambil istrinya. Nah, karena takut dibunuh juga mengatakan yang sama. Ini bukan istriku kok, tapi saudaraku. Jadi ini keluarga ruwet, saudara. Ya, papanya menipu, lalu anaknya menipu, lalu cucunya juga. Yakub itu nipu ya, nipu juga, saudara. Nah, nanti gantian Yakub kena batunya, ditipu sama Laban pamannya, terus ditipu sama anaknya. Jadi Yusuf dibilang apa? Mati, padahal dijual. Jadi saudara, keluarga penipu ya. Tapi kenapa Allah panggil dia, Allah pilih dia? Nah, itu yang saya nggak bisa jawab. Tanya sama Tuhan, saudara.
Mahasiswa saya kadang juga bertanya, yang seperti itu kok dipilih Tuhan, yang seperti itu kok dipanggil Tuhan? Ya saya nggak bisa jawab, tanya sama Tuhan. Tapi yang jelas Alkitab itu transparan, Alkitab itu menjelaskan apa adanya, dan kita bisa melihat di situ, saudara, memang ada akibatnya ya di sana. Nah, singkat cerita, akhirnya Yakub ya menipu Esau, dan setelah itu dia takut karena Esau tahu akan membunuhnya. Nah, Bapak Ibu, ketika ketahuan, dan Alkitab mengatakan apa, saudara? Ya, Yakub lari. Ya, mamanya juga memberi nasihat, Ribka, mamanya memberi nasihat, silakan pergi ke rumah Laban saudaranya atau pamannya. Jadi sejak saat itu Yakub sudah tidak pernah lagi ketemu dengan mamanya. Jadi kalau mau jujur, Yakub tuh kehilangan apa? Relasi, saudara. Nanti kita akan lihat. Di saat kehilangan relasi, Yakub bertemu dengan Tuhan. Nah, ketika di pelarian itu, nah ini yang luar biasa, saudara, Yakub dilarang menikah dengan perempuan Het atau bangsa Kanaan. Kenapa? Karena Esau sudah mengambil bangsa Kanaan sama Mesir, dan itu mendukacitakan hati kedua orang tuanya. Nah, saya pikir ini masih relevan sampai hari ini, walaupun ada gerakan, ada kelompok, saudara, yang tidak mempedulikan ini. Ya, jadi bukan berganti keyakinan loh ya, saudara, tapi tetap kepada keyakinan masing-masing diusahakan supaya dicatat, dilegalkan. Kan sulit sampai hari ini, harus seiman, ya toh saudara. Tapi kalau berbeda bagaimana? Harus salah satu ngalah. Nah, tapi ada kelompok yang berusaha supaya walaupun berbeda, tetap berbeda. Ya, kalau Kristen sama non-Kristen, ya Kristen diberkati di gereja supaya suratnya keluar, kemudian berikutnya diberkati di tempat yang lain lagi. Maunya begitu, saudara. Nah, nanti kalau punya anak-anak pasti bingung. Atau orang tua itu akan berkata, nggak usah bingung Pak, Pancasila saja, terserah mau keyakinan apa, terserah. Nah, ada yang begitu, saudara. Tetapi sudah lihat, mungkin ini berkata Alkitab ya kuno, makanya Kristen progresif berkata Alkitab sudah kuno, makanya perlu diperbarui, perlu diubah. Coba sudah lihat ya, pada zaman itu sudah dikatakan harus menikah dengan, ya di situ masih kerabat atau dengan kata lain seiman. Nah, saya ingat di 2 Korintus 6 ayat 14 sampai 16. Coba lihat saudara-saudara. Ini apa istilahnya di tengah-tengah ya. Kalau saudara nonton film itu biasanya kan ada kejadian di tengahnya apa, sebelum masuk ke judulnya atau yang dimaksud. Coba kita lihat ada peralihan di situ di 2 Korintus pasal 6. Kalau saudara perhatikan di situ. Kenapa sampai dikatakan tidak boleh, harus seiman? Coba 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-16 dan 14 sampai 16. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apa yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apa yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apa bagian bersama orang percaya dengan orang yang tak percaya? Apa hubungan bait Allah dengan berhala? Sebab kita adalah bait dari Allah yang hidup, seperti firman Allah ini, dan seterusnya. Jadi saudara, sudah dikatakan jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya. Orang yang percaya Kristus dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus. Jelas, sampai Paulus mengatakan, "Hei kamu orang Korintus, hei kamu jemaat, hei kamu orang Kristen, tidak boleh." Sangat jelas di situ. Sehingga Paulus memberikan figuratif di situ. Bagaimana mungkin terang bersatu dengan gelap? Bagaimana mungkin kebenaran bersatu dengan kedurhakaan? Bagaimana mungkin Kristus bersatu dengan Belial? Di situ ya dikatakan dengan berhala. Jadi saudara, sudah seperti langit dan bumi sebenarnya perbedaannya. Mau disamakan seperti apa, mau dicampur seperti apa, tetap berbeda. Dan akhirnya apa saudara? Kalau sudah tahu perintah itu dan akhirnya apa? Nah, ini seringkali jalan pintas. Kenapa kok diambil? Ya sudah, umur sudah 35 jalan-jalan Pak, tapi ya tetap sudah didiskon banting harga, ya tetap nggak laku ya saudara-saudara. Akhirnya jalan pintas. Saya ingat kedua anaknya Lot, jalan pintas nggak? Karena Sodom dan Gomora sudah dihancurkan oleh api Tuhan,
Sehingga kedua anak Lot berkata, sudah tidak ada laki-laki lagi nih. Jadi siapa nanti yang akan meneruskan keturunan kita? Ini gila ya saudara-saudara ya. Mentalitas Sodom dan Gomora, dosanya Sodom dan Gomora, saudara, mempengaruhi kedua anaknya Lot. Sehingga kakaknya berkata, marilah kita buat papa kita mabuk dengan minum anggur, lalu tidur dengan dia. Malam ini aku tidur dengan papa, besok gantian kamu tidur dengan papa. Waduh saudara, ini jalan pintas ya saudara. Dan akhirnya mengandung ya anaknya Lot, ya cucunya Lot. Yang pertama bernama Moab, yang kedua anak dari yang bungsu namanya Amon. Dan Alkitab berkata dua bangsa ini, Moab dan Amon, adalah bangsa yang terkutuk. Bahkan sampai keturunan ke-7 sampai yang ke-10 tidak boleh masuk jemaah orang Israel. Nah kalau kita lihat saudara, ya pelanggaran, dosa, larangan kemudian dilanggar, kita merenungkan begini. Rencana Tuhan gagalkah? Saudara. Nah akhirnya Tuhan ya memakai hal-hal yang seperti itu. Buktinya ada seorang perempuan Moab namanya siapa? Dan nanti merupakan nenek moyang dari Kristus. Siapa saudara? Rut ya. Rut itu kan dari Moab. Nah jadi saudara, kita bisa melihat di situ ya jalan pintas tidak baik saudara. Dan akhirnya, nah ini yang lebih dahsyat lagi. Ketika ketakutan, taruhannya nyawa, mau dibunuh, Alkitab berkata Yakub tidur. Siapa di antara kita yang punya pergumulan masalah yang berat, taruhannya nyawa, bisa tidur dengan nyenyak? Angkat tangan saudara. Ya, kita belajar dari firman Tuhan ini. Apa rahasianya Yakub bisa tidur dengan nyenyak, bahkan sampai bermimpi di tengah ketakutannya itu? Bantalnya apa? Apa saudara? Bantalnya batu. Jadi kalau saudara malam ini gak bisa tidur, ingin tidur nyenyak dan bermimpi, silahkan ambil batu. Coba. Mungkin bisa tidur nyenyak dan bermimpi. Kalau saudara lihat Yakub ini, coba, takut, saudara dikejar Saul mau dibunuh, taruhannya nyawa, bisa tidur nyenyak. Ya karena kecapean Pak, sudah lari ke sana lari ke sini begitu ya. Akhirnya tidurnya. Nah dari gambar-gambar itu coba sudah lihat ya. Dari tidur beralaskan batu, lalu dia bermimpi ada tangga dari surga ke bumi, ada malaikat turun naik di situ. Terus dia berkata apa saudara? Ada Tuhan di sini dan aku tidak tahu. Setelah itu batu itu tadi sebagai peringatan, lalu dia membangun mezbah dan memanggil nama Tuhan. Nah Bapak Ibu, kita bisa melihat di dalam bagian ini Yakub kehilangan relasi dengan mamahnya, karena setelah itu Alkitab berkata tidak ketemu mamahnya lagi. Ya, lalu yang kedua, Yakub kehilangan relasi dengan Esau. Dan kita bisa melihat di situ ada Tuhan Allah yang hadir, tetapi Yakub tidak tahu. Apa yang kita renungkan dari bagian ini? Bapak Ibu Saudara, saat takut sebenarnya kita mengatakan Tuhan ada di sampingnya. Dan Alkitab berkata Yakub tidak tahu kalau Tuhan ada di sampingnya. Bukankah sama dengan kita Bapak Ibu Saudara? Ketika kita mengalami ketakutan, ya Tuhan meninggalkan kita, atau sebenarnya kita yang meninggalkan Tuhan saudara? Dia ada di tengah-tengah kita, tapi kita tidak merasakan kehadirannya. Bukan berarti Tuhan tidak hadir tengah-tengah kita, tapi kitalah yang mungkin sudah jauh dari Tuhan dan kita tidak merasakan kehadirannya. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita takutkan? Perasaan takut pertama kali kita membaca saudara di dalam Kejadian pasal 3 yang ke-10 ya. Di situ katakan apa? Ketika aku mendengar ya Adam, bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Saudara, takut karena nyawanya terancam, itu Yakub. Ya, Adam dan Hawa takut karena melanggar perintah Tuhan. Dan kita bisa melihat di situ ketika Tuhan ada di sana,
Ya harusnya bersyukur dia tetap hadir, tetapi justru sebaliknya menghindari dari Tuhan yang sudah hadir. Dan Alkitab berkata mereka bersembunyi karena mereka takut. Nah Bapak Ibu Saudara, takut yang seperti apa sebenarnya? Nah Yakub ketahuan menipu. Nah itu yang menyebabkan dia takut, Bapak Ibu Saudara. Kemudian berbuat kesalahan, itu juga yang menyebabkan ketakutan. Berbuat kejahatan, itu juga yang membuat ketakutan. Nah Bapak Ibu, Tuhan hadir di sana, dia ada di sana, ya. Tetapi orang yang seperti ini pasti tidak merasakan yang namanya kehadiran Tuhan itu. Pasti tidak mengalami yang namanya kehadiran Tuhan itu. Nah Bapak Ibu, apalagi kita di dalam konteks melayani Tuhan ya Bapak Ibu. Kita semua adalah pelayan-pelayan Tuhan. Nah coba renungkan dari hal yang simpel, dari hal yang sederhana saja. Kalau ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup kita, seharusnya kita gentar, seharusnya kita takut. Tuhan masih ada di tengah kita, sebenarnya ya dia ada di tengah kita. Tapi justru kitalah yang tidak merasakan, mengalami yang namanya kehadiran Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbuat kesalahan, sebenarnya kita harus mengakuinya. Makanya sebelum ibadah hari Minggu di awal, kita terus berdoa, memohon supaya Tuhan mengampuni kesalahan kita, kejahatan kita, hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya. Kalau kita berbuat kejahatan di sana, bertobatlah Bapak Ibu. Karena di dalam 1 Yohanes pasal 4:18 mengatakan, sama-sama kita baca 2-3, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Bapak Ibu sudah melayani Tuhan, kalau ada hal yang tidak beres sedikit saja, sebenarnya orang itu takut, orang itu gentar. Amin, saudara. Nah kalau lama-kelamaan tidak merasakan ketakutan dan kegentaran, walaupun terus ya berbuat dosa, berbuat salah, wah ini nggak beres ini saudara. Dan pertanyaannya, layakkah, pantaskah masih melayani Tuhan? Kalau ada sesuatu yang disembunyikan Bapak Ibu, dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, sebenarnya orang itu harus takut, harus gentar. Tapi pertanyaannya, takut dan gentarkah? Saudara, hati-hati. Panggung itu kan apa saudara? Lagunya Ahmad Abar yang lama itu ya. Ya, panggung sandiwara. Ya, saudara-saudara, panggung sandiwara. Termasuk di mimbar, di panggung ini. Hati-hati Bapak Ibu. Kita semua melayani Tuhan. Jangan sampai kita bersandiwara juga. Amin, saudara. Jangan sampai panggung di mana kita melayani sebagai tempat untuk bersandiwara. Orang melihat, orang menyaksikan kita baik-baik saja, saudara. Tidak ada sesuatu yang terjadi seolah-olah begitu. Lalu pelayanan kita tanda petik bagus untuk menutupi kesalahan bahkan kejahatan kita. Harusnya mengaku di hadapan Tuhan, aku takut, aku gentar. Mestinya introspeksi diri, oke, merenung dulu, gitu saudara ya. Bereskan dulu di hadapan Tuhan. Sebab kalau tidak Bapak Ibu, pertanyaannya, mezbah yang kita bangun, ibadah yang kita lakukan, pelayanan yang kita buat, apakah berkenan di hadapan Tuhan? Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Bapak Ibu, di hadapan Tuhan clear, bersih. Nah itu yang membuat kita melayani dengan semangat, kita melayani dengan penuh sukacita. Nah saudara, ketika teguran seperti itu, kehadiran Tuhan yang dinyatakan kepada Yakub, Bapak Ibu, akhirnya Tuhan berjanji di situ. Ada berkat tanah tempat di mana engkau diami akan menjadi milikmu. Keturunanmu nanti akan seperti debu tanah banyaknya. Bahkan yang terpenting saudara ini loh, penyertaan dan perlindungan dari Tuhan. Di dalam Kejadian 49 ayat 24, saudara Yakub mengatakan begini. Namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat. Oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Saudara, yang terakhir kita merenungkan apa di sini?
Nah, ini benar-benar Yakub takut akan Tuhan. Kalau saudara baca ayat 16-17 tadi ya, artinya apa di situ? Dia bertemu dengan Tuhan, lalu pengalaman pribadinya dengan Allah mengubah hidupnya. Coba pasal 32 ayat 28 Kejadian, sama-sama kita baca. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul dengan Allah dan manusia, dan engkau menang. Apa arti nama Yakub? Licik, penipu. Ya, lalu namamu sekarang bukan licik, bukan penipu, yaitu Yakub, tetapi Israel. Artinya pahlawan Allah. Bapak Ibu Saudara, pengalaman bertemu dengan Tuhan mengubah hidup Yakub. Bahkan nama diganti, makanya nama baptisan juga diberi nama Alkitab toh, saudara. Ya dengan harapan apa? Seolah-olah bertemu dengan Tuhan, kamu diubah, ya dengan namamu yang baru itu, sesuai dengan namamu yang baru itu, jangan sampai kembali ke yang lama, saudara. Nah, kita boleh merenungkan, selama ini kita menjadi orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, perubahan apa yang nyata dalam hidup kita. Keluaran 32 kemarin yang sudah kita lewat, itu menyedihkan toh, saudara, peristiwa itu. Sampai Musa marah, ya, sudah puasa, tidak makan, tidak minum 40 hari, bercakap-cakap dengan Tuhan, lalu mendapatkan hukum dari Tuhan, betul, saudara? Ya, karena lama nggak turun-turun, kemudian orang Israel berontak kepada Harun. Musa ini bagaimana nasibnya kita tidak tahu. Sekarang buatlah Allah sama seperti bangsa-bangsa yang lain. Dan biarlah Allah yang dibuat, ilah yang dibuat itu yang akan memimpin kita melanjutkan perjalanan kita dari padang gurun ini sampai ke negeri perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Sudah lihat, ya, Harun akhirnya berkata, tanggalkan anting-anting emas gitu ya, semuanya, kemudian dibentuklah patung. Sudah lihat di situ. Cara ibadahnya sama enggak? Buatlah mezbah di depan patung itu. Kemudian kalau saudara lihat di situ, mereka bersukaria, mereka menari-nari, mereka bersorak-sorai di hadapan patung itu, di hadapan mezbah itu, dan berkata apa? Inilah Tuhanmu. Bapak Ibu, ada dua ini. Ya, Tuhan yang benar, Tuhan yang sejati, atau Tuhan yang palsu. Caranya sama, ibadahnya sama. Kalau konteks sekarang semuanya juga ada di rumah Tuhan, liturginya juga sama. Tapi yang membedakan apa? Objek penyembahannya siapa? Bapak Ibu Saudara, kalau kita menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang sejati, yang kita percaya, yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, harusnya kehidupan Kristus mengubah kehidupan kita. Semakin rohani, semakin suci, semakin benar, iya kan, saudara? Atau sebaliknya, kita menjadi orang Kristen pelayan Tuhan yang semakin duniawi, bukan mencintai Tuhan tapi malah mencintai dunia. Segala sesuatu yang kita miliki, saudara, apakah benar-benar Tuhan yang jadi fokus kita atau yang lain? Nah, sebenarnya sama. Jangan-jangan kita ini menyembah siapa, saudara? Tuhan yang benar apa Tuhan yang lain? Ibadahnya sama, pujiannya sama. Di rumah Tuhan yang sama. Mungkin panggungnya juga sama, liturginya juga sama. Tetapi saudara, ini yang membuat kita mengoreksi diri kita. Apakah kita ini semakin diubahkan seperti Kristus, sesuai kehendak Tuhan, atau tidak? Nah, Bapak Ibu, Yakub tidak menyadari kehadiran Tuhan. Nah, kadang-kadang saat mengalami ketakutan dan pergumulan, kadang-kadang kita juga tidak menyadari kehadiran Tuhan. Nah, yang paling akhir saya mau mengatakan apa? Ketika Allah hadir, nah ini saudara, dahsyat kuasanya. Ketika kita mengalami kehadiran Tuhan karena kita menyembah Tuhan yang benar, itu harusnya membuat kita apa, saudara? Harus lebih loh sebenarnya. Seperti apa, saudara?
Coba kita renungkan bagian yang terakhir ini. Pertemuan dengan Tuhan. Mungkin kita mengalami kehilangan apa saja. Yakub kehilangan relasi dengan mamanya. Yakub kehilangan relasi dengan kakaknya. Tapi justru dia bertemu dengan Tuhan. Saudara-saudara kehilangan apa? Gitu ya. Nah kalau malam hari ini kita boleh renungkan hidup kita, saudara. Ketika kita kehilangan apapun yang saudara sedang hadapi, harusnya membuat kita bertemu dengan Tuhan. Merupakan karya Roh Kudus? Iya. Kalau dihubungkan dengan perjanjian baru, nah ini tidak apa istilahnya? Berkali-kali selalu saya menekankan ya, kelahiran baru. Itu titik awal dari kehidupan Kristen kita. Dan setelah itu bertumbuh sampai serupa dengan Kristus, bertumbuh menuju kepada kedewasaan. Ada satu kutipan yang bagus. Kalau saudara berharap, saudara ingin gereja kita itu tetap seperti taman kanak-kanak atau universitas sebenarnya. Coba saudara renungkan. Gereja itu sebenarnya seperti kampus ya, sekolah, betul nggak? Sekolah kehidupan toh? Ya, sekolah kehidupan toh, saudara-saudara. Yang lalu saya pernah sampaikan, sekolah kehidupan kita di mana? Ya di rumah kita masing-masing, pekerjaan kita, pelayanan kita bisa menjadi sekolah kehidupan. Rumah Tuhan juga menjadi sekolah kehidupan kita. Tetap menjadi taman kanak-kanak atau kampus S1, S2, S3. Ayo, saudara pengen yang mana? Kalau ada kampus ini program pasca sarjana S2, S3, lalu ada anak taman kanak-kanak masuk ke sana, kira-kira gimana? Anaknya Tommy sampai tertawa ya di belakang itu. Atau sebaliknya ya, saudara, di situ ada taman kanak-kanak, mahasiswa S2 atau S3 masuk di situ, kira-kira gimana? Diajarin caranya nulis, caranya membaca, gimana kira-kira? Nah, coba kita renungkan, saudara. Kita sendiri ini levelnya masih kok taman kanak-kanak, playgroup lah. Atau di bawahnya playgroup. Ada kan? Ada loh. Jadi nanti anak baru lahir langsung sekolah, saudara. Baby Smile School namanya. Jadi umur 2 tahun itu, 1,5 tahun itu sudah sekolah. Ayo Bapak Ibu, kita ini yang mana? Masih playgroup, taman kanak-kanak, SD, atau SMP, atau SMA, S1, S2, S3. Kita yang mana sebenarnya? Kita sudah menjadi orang Kristen, yang mana kira-kira? Saya nggak tahu saudara ada di mana. Yang tahu kira-kira saudara sendirilah. Ini di mana kira-kira? Coba Bapak Ibu. Nah, kalau saya dan saudara ngakunya sudah bertemu dengan Tuhan, mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, kehidupan baru sudah diberikan kepada kita, dan itu merupakan awal dari kehidupan Kristen kita. Tetapi kita tidak mau bertumbuh karena kita mungkin tidak hidup, tetapi mati, stagnan, berhenti. Jangan-jangan kita masih taman kanak-kanak, saudara. Dan gereja di mana kita beribadah di dalamnya, kita yang melayani Tuhan dan kita menjadi pelayan Tuhan di situ, jangan-jangan gereja kita masih taman kanak-kanak, saudara. Mari kita renungkan, apa buktinya? Nah itu loh Bapak Ibu. Bertemu dengan Tuhan melalui apa? Ya, hari Rabu kemarin dibahas, aku tidak bisa mendengar suara Tuhan secara langsung. Iya, memang saudara, tiba-tiba Tuhan bicara begitu? Enggak. Kalau Tuhan bicara melalui speaker ini kira-kira, saudara lari enggak? Tadi suaranya siapa? Saya nggak bisa lari, saudara ya. Akhirnya saya ngomong sama dia kan gitu. Iya kan? Pasti akan sangat menakutkan. Ya, zaman PL Tuhan berbicara langsung kepada Nabi untuk ditulis. Zaman PB Tuhan berbicara langsung melalui para rasul untuk ditulis kan. Dan sekarang tulisan Nabi, tulisan rasul kan sudah dibukukan. Jadi suara Tuhannya ada di mana? Di dalam firman-Nya. Ya, ada teolog yang berkata, kalau engkau pengen menemukan Tuhan yang benar, Yesus yang benar, bacalah firman-Nya. Nah Bapak Ibu, pertemuan dengan Tuhan tidak lain melalui apa, saudara? Firman. Nah pertanyaannya, masih membacakah? Nih terakhir-terakhir ini yang balap itu sedikit sekali gitu ya. Pernah ngomong sama Pak Bambang, enaknya ditiadakan ya Pak. Loh,
Terus gak peduli Pak, membaca Alkitab itu bukan masalah program. Setiap hari orang Kristen harus baca Alkitab, amin. Paulus sudah ngajari juga pakai aplikasi yang kemarin itu. Bagus loh, setiap saat diingatkan ya. Renungannya itu muncul terus loh. Kalau saudara online itu muncul terus, sudah diingatkan loh Bapak Ibu saudara. YouVersion itu ya. Loh bagus sekali. Nah Bapak Ibu lihat, melalui firman. Yang membaca ya, kadang saya lupa nggak nulis ya saudara ya. Mungkin saudara juga seperti Pak Timotius lupa semua jadi nggak nulis. Yang nulis sedikit saudara. Oke lah. Tapi yang jelas Bapak Ibu melalui firman. Membaca bukan sekedar membaca apa ini? Belajar. Saya nggak bosan-bosan ngomong. Belajar. Sebab kalau tidak, maka gereja kau jadikan taman kanak-kanak. Kalau saudara nggak mau belajar terus. Lalu yang kedua, melalui ibadah. Nah ini penting saudara. Gairah rohani. Kalau kita ketemu Tuhan yang benar, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan yang benar, pasti saudara semangat bergairah. Amin. Amin saudara. Pelan sekali amin. Coba lihat. Kalau kita nggak bergairah, nggak bersemangat, jangan-jangan kita tidak menyembah Tuhan yang benar. Bapak Ibu, tata cara ibadahnya sama. Iya, liturginya juga sama. Tapi objek penyembahan kita itu beda. Nah itu yang membuat kita nggak bergairah, kita nggak bersemangat. Bapak Ibu. Nah kalau kita bertemu dengan Tuhan yang benar, saya pasti percaya bersemangat, saudara. Punya gairah ini loh. Makanya saya tulis di status saya, wis langsung heboh, saudara. Ada yang berkata, bener ini Pak Tim. Masih ingat status saya apa? Yang Bapak Ibu nonton status saya di WA. Bu Yena. Masih ingat apa Bu? Pak Har, Bu Putu. Saya lihat soalnya statusku dilihat kok. Yang gak lihat gak apa-apa. Berarti kerjaanmu banyak. Yang gak punya kerjaan itu yang lihat statusnya orang-orang. Jangankan berharap penambahan jiwa baru. Terus kalau semangat untuk beribadah, gairah untuk beribadah saja tidak ada, bagaimana kita mungkin berharap Tuhan yang dahsyat, Tuhan itu bekerja dengan luar biasa? Enggak, saudara. Ya, kalau belum lihat status saya sekarang di WA, itu saya renungkan, saya pikirkan, iya, kita mau berharap apa? Bahkan ada doa, kursi-kursi yang kosong Tuhan kirim jiwa-jiwa. Tuhan yang kirim, apa kita yang cari? Ya baguslah maksudnya, saudara ya. Tuhan kirim melalui kita, gitu tau saudara. Tapi kalau kita sendiri nggak bersemangat, jangankan cari jiwa, bersaksi, menginjil, beribadah saja kita nggak mau. Bagaimana mungkin kita berharap penambahan jiwa-jiwa bagi Tuhan? Coba Bapak Ibu renungkan bagian yang sangat penting ini. Saudara sedang bertemu dengan siapa sebenarnya? Tuhan yang benar atau Tuhan yang lain? Sekali lagi, ibadahnya mungkin sama, nyanyiannya sama, pengakuan iman kerasuli juga, doa Bapa kami juga, penyembahannya mungkin juga sama. Tapi kenapa saudara, hasilnya kok beda? Nah biarlah kita menemukan Tuhan di dalam hidup kita. Sebab ketika kita bertemu dengan Tuhan, pengalaman bertemu dengan Tuhan, itu yang membuat keubahan dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu malam hari ini Tuhan, kami bertemu dengan Tuhan yang benar. Dan Roh Kudus boleh berkarya, berbicara kepada setiap kami. Tuhan, Engkau berikan semangat rohani, sukacita untuk beribadah dan melayani Tuhan lebih lagi. Engkau memberkati setiap kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.